Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Bisa dilewati, amin. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Rindu kepada kediaman Allah. Saudaraku yang terkasih, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah setiap kita memiliki hati yang rindu kepada kediaman Allah? Sehingga kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup kita dan menjadikan Allah sebagai harapan dan kebahagiaan kita. Ataukah selama ini kita memiliki hati yang rindu pada kediaman kita yang di bumi ini dan kepada tempat-tempat di bumi yang menarik hati, yang memberikan kesenangan dan kenikmatan kepada kita? Faktanya, jarang sekali orang yang memiliki hati yang rindu pada kediaman Allah. Banyak yang tidak tahu kalau firman Tuhan mengatakan bahwa manusia ini berasal dari Allah, yang hanya memiliki kesempatan hidup satu kali saja di bumi ini, dan kemudian mati. Sesudah itu dihakimi untuk menentukan apakah orang tersebut layak masuk kembali ke dalam tempat kediaman Allah atau tidak. Jika orang tersebut dinyatakan layak untuk masuk tempat kediaman Allah, maka orang itu akan mendapatkan hidup kekal bersama Allah dan Tuhan Yesus di kerajaannya. Dan jika orang tersebut dinyatakan tidak layak masuk kediaman Allah, maka orang itu akan memperoleh kebinasaan kekal di dalam lautan api yang menyala-nyala. Karena sesungguhnya Allah itu adil adanya, dan Allah tidak akan membeda-bedakan setiap orang, baik orang itu beragama Kristen maupun non-Kristen, bahkan dengan orang yang tidak beragama sekalipun. Semua manusia adalah milik Allah dan ciptaan Allah. Dan Allah memiliki tatanan. Apa yang ditabur orang selama hidupnya akan dituainya di dalam kekekalan. Barang siapa yang menabur di dalam dagingnya, ketika dia hidup akan menuai kebinasaan. Sedangkan barang siapa yang menabur di dalam roh huruf besar, atau hidup seturut kehendak Allah selama di bumi ini, akan menuai hidup kekal. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita bisa menabur dalam roh huruf besar atau hidup melakukan kehendak Allah selama kita hidup di dunia ini? Tidak bisa tidak, saudara. Maka setiap kita harus belajar kepada orang-orang yang melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Yang puncaknya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, yang filosofi hidupnya ketika dia hidup sebagai manusia, dia berkata demikian, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus Kristus sendiri dengan jelas menasihati kita untuk mengikuti jejaknya, untuk meneladani cara hidupnya, supaya kita sampai pada kediaman Bapa. Mari kita sungguh-sungguh mencermati perkataannya di Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, coba perhatikan perkataan ini. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus. Ini berarti tidak ada seorang manusia pun yang dapat kembali kepada Bapa, yang dapat masuk kediaman Bapa kalau tidak mengikuti jejak hidup Yesus sewaktu menjadi manusia seperti kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, Akulah jalan yang tentu harus setiap kita lewati
dan juga harus menjadi jalan hidup kita, jalan hidup sebagai anak Allah. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebenaran," yang berarti juga harus kita kenakan pemahaman akan kebenaran itu. Kemudian akulah hidup, maksudnya hidup yang berkualitas sebagai anak Allah yang harus kita miliki dan kita peragakan di dalam kehidupan ini. Semuanya inilah yang akan membawa kita sampai pada kediaman Bapa. Saudaraku, kebenaran ini berarti bahwa kita ini tidak akan dapat sampai kediaman Bapa kalau kita tidak hidup dengan mengenakan cara berpikir Kristus dan memiliki serta memperagakan cara hidup Yesus, yaitu memiliki gaya hidup yang berkualitas sebagai anak Allah. Dan hal ini tentu tidak terjadi secara tiba-tiba, saudara. Tidak akan dapat dicapai secara instan. Karenanya kita harus serius belajar dan menjadi murid yang baik, yang memahami apa yang Kristus ajarkan dan teladankan sewaktu Dia hidup sebagai manusia. Ayo, jangan kita mengeraskan hati yang membuat kita acuh tak acuh dan malas belajar, sehingga waktu hidup kita terus berlalu tanpa mengalami perubahan untuk memiliki kualitas hidup sebagai anak-anak Allah. Inilah standar kebenaran yang harus kita miliki dan kita perjuangkan, yang harus kita jalani untuk dapat sampai di kediaman Bapa. Dan hal itu tidak akan tercapai jikalau kita tidak memiliki hati yang rindu pada kediaman Allah Bapa. Ya, kuncinya adalah harus memiliki hati yang rindu pada kediaman Allah Bapa. Sebab jikalau kita tidak memiliki kerinduan untuk mencari Allah dan kerajaannya, maka kita tidak akan pernah sampai pada kediaman Allah Bapa. Karena itu firman Tuhan sudah menasihati kita supaya kita jangan serupa dengan dunia ini, supaya jangan kita sewarna maupun segairah, sepikir dan seperasaan dengan dunia ini. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita bisa belajar dan berjuang untuk mengikuti jejak hidup Yesus. Berjuang untuk memiliki dan mengenakan pikiran perasaannya, serta memiliki cara hidup yang berkualitas sebagai anak Allah yang kudus seperti Bapa. Jadi, kita tidak boleh serupa dengan dunia, sewarna dan segairah dengan dunia, supaya kita pun memiliki kerinduan akan kediaman Allah. Firman Tuhan berikut ini mengingatkan kita untuk tidak mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya, supaya kita bisa mengasihi Allah Bapa dan rindu pada tempat kediamannya, sehingga kita dapat mengarahkan hidup kita untuk sampai kepada Bapa. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi jelas sekali bukan bahwa orang yang mengasihi dunia atau orang yang serupa dengan dunia, maka kasih akan Bapa dan kerinduan akan tempat kediaman Bapa tidak ada di dalam orang itu. Mengapa demikian? Sebab orang itu akan memikirkan hidupnya dan apa yang kelihatan di bumi hari ini untuk dapat dicapai dan dinikmati. Orang tersebut kerinduannya tentu tertuju kepada kediamannya di bumi hari ini untuk dapat memiliki dan menguasai bagi dirinya untuk memuaskan hawa nafsunya dalam hidup ini. Berkali-kali firman Tuhan telah mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Pilih Allah atau Mamon. Firman yang lain berkata, terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Kuduslah kamu sebab aku Allah yang kudus.
Artinya orang yang najis, orang yang setengah kudus tidak akan dapat bersatu dengan Allah yang kudus. Bahkan di kitab Wahyu dikatakan, lebih baik engkau panas atau dingin, tetapi karena engkau suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan engkau. Jadi saudaraku, setiap kita ini memiliki kehendak bebas, bukan? Kita ini memiliki kehendak bebas, dan dalam hidup ini, apa yang kita pilih dan kita perjuangkan pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan dalam pengadilan Allah nanti untuk menentukan nasib kekal kita. Karena itu firman Tuhan berkata di 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Ya, demikian bunyinya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Ya, sekali lagi saya ulangi, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Artinya apa? Tidak ada yang dikecualikan, tidak ada yang diistimewakan, saudaraku. Kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Ini membuktikan Allah kita itu adalah Allah yang adil, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, yang akan menghakimi semua kita dengan adil dan memberikan upah kepada setiap kita sesuai dengan yang kita lakukan selama kita hidup ini. Jika yang kita lakukan dalam hidup ini baik seturut kehendak Tuhan, dengan mengikuti serta melalui jalan hidup yang Yesus teladankan dan melakukan kehendak Bapa, maka kita akan memperoleh hidup kekal di dalam kediaman Allah. Sebaliknya, jika kita tidak mengikuti dan meneladani cara hidup Yesus, maka tentu hidup kita akan berfokus untuk kepentingan dan kesenangan diri kita sendiri. Maka perbuatan kita jahat di mata Allah, dan kita dapat menerima upah yang pantas, yaitu kebinasaan kekal. Karena itu ayo, saya mengajak setiap kita berkomitmen untuk meninggalkan percintaan dunia, untuk tidak mengasihi dunia dan merindukan apa yang ditawarkan oleh dunia. Melainkan kita mau berkomitmen untuk mulai saat ini memiliki kerinduan kepada kediaman Allah. Seperti pemazmur yang menuliskan kerinduan hatinya di dalam suratnya. Di Mazmur pasal 84 ayat 2 kita baca, kemudian kita lanjut ke ayat 4 sampai ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 2-nya ya. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat 4-nya. Berbahagialah orang-orang yang diam di dalam berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Ayat 5-nya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. 6. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. 7. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Wah, luar biasa saudaraku. Apakah kita sudah memiliki kerinduan pada kediaman Allah seperti pemazmur ini? Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudaraku, sudahkah kita menjadikan Tuhan Allah sebagai satu-satunya kesukaan hati kita? Apakah kita selalu merindukan pada tempat kediaman Tuhan
dan mengarahkan hati kita ke sana. Sesungguhnya manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan Allah adalah manusia yang sungguh-sungguh mencari Allah dan hidup untuk melakukan segala perintah dan kehendaknya. Dan ciri orang yang kekuatannya ada di dalam Tuhan adalah orang tersebut berhasrat mengadakan ziarah. Saudara, mengadakan ziarah ini bukan mengunjungi kuburan, tetapi bagi orang Israel, mengadakan ziarah ini artinya melakukan perjalanan pergi ke Yerusalem. Karena di sana, di Yerusalem ada bait Allah di mana Allah bertakhta. Tetapi bagi orang Kristen yang menjadikan Tuhan Allah sebagai kekuatannya, tentu orang tersebut memiliki hasrat yang kuat untuk melakukan perjalanan ziarah ke Yerusalem baru, tempat yang Yesus sendiri janjikan, saudara. Yang berkata bahwa aku akan datang menjemput kamu dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada, supaya di mana aku berada, kamu pun juga berada. Maka tentu orang percaya tersebut akan memindahkan hatinya ke tempat kediaman Allah, yaitu Yerusalem baru, yaitu orang yang berhasrat melakukan ziarah itu, yang akan memindahkan hatinya ke tempat kediaman Allah, yaitu Yerusalem baru yang dijanjikan oleh Tuhan sejak dia hidup di bumi ini, yang dikatakan melakukan perjalanan ziarah. Jadi ketika orang percaya itu hidup di bumi, orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat kekuatannya, yang mengarahkan, memindahkan hatinya pada tempat kediaman Allah, orang itu tentu selama dia hidup di bumi, dia sudah melakukan perjalanan ziarah, saudara. Maka di ayat 6 dikatakan, apabila melewati lembah Bakah, atau mengalami keadaan apapun yang tidak mengenakan di dalam kehidupannya, akan membuat orang tersebut tetap teguh, tetap kuat, dan ada damai sejahtera. Karena apa? Karena fokus utamanya di dalam hidupnya di bumi ini adalah melakukan ziarah atau melakukan perjalanan ke Yerusalem baru, dan bukan pada hal yang fana di bumi ini. Ayat 7 dikatakan, karena orang tersebut makin berproses, makin berkemas-kemas, akan menjadi tahu dengan pasti bahwa hidupnya ada di jalan kebenaran yang akan membawa dirinya sampai ke Gunung Sion, yaitu Kanaan surgawi di mana Allah bertakhta. Sebab itu dia akan berjalan makin lama semakin kuat, sehingga mencapai garis akhir. Marilah semua kita mulai sekarang memiliki kerinduan pada tempat kediaman Allah, dan mengarahkan hidup kita menuju kehidupan yang kekal dan berbahagia di kerajaan Allah. Teruslah berjuang dan tetaplah semangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.